Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Fani dengan NIM L011211135. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Nah, dengan ini saya membuat video mengenai tugas dari kelas Ekologi Populasi kelas C, yang mana kita akan membahas mengenai ikan tuna sirip biru. Jadi, ikan tuna sirip biru merupakan hasil sumber daya perikanan yang sangat penting di Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Jenis ikan ini telah dianggap mengeksploitasi secara berlebihan sejak tahun 1980-an. Kemudian, mengenai kematangan seksual sirip tuna biru. Jadi, upaya dalam menentukan ukuran kematangan seksual pada ikan tuna sirip biru betina itu dengan menggunakan metode yang berdasarkan elaborasi statistik data yang berasal dari analisis histologis. Kemudian, juga penggunaan genotipe juga telah memungkinkan dalam karakterisasi dan pemetaan gen dan studi mengenai identifikasi stok, genetika populasi, evolusi, spesiasi ekologi, dan invasi, serta evaluasi genom, kontrol jenis kelamin dan penentuan jenis kelamin, nutrisi, biomarker untuk penyakit, dan pemetaan lokus sifat kuantitatif untuk seleksi berbatuan penanda dalam perikanan dan budidaya dalam suatu perikanan. Selanjutnya, mengenai variasi genetik dan fungsi biologis pada skala genom. Nah, ada hubungan antara variasi genetik dan fungsi biologis pada skala genom yang juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang mendasar mengenai biologi, evolusi, dan patofisiologi manusia dan spesies lainnya. Nah, adapun pembahasan mengenai genotipe. Jadi, genotipe itu merupakan proses dalam menentukan polimorfisme di antara rangkaian nukleotida individu yang menggunakan pengujian secara biologis dan membandingkannya dengan rangkaian individu lain atau rangkaian referensi lainnya. Selanjutnya, dalam penggunaan DNA lingkungan yang berada dalam lingkungan perairan atau pada daratan telah diusulkan sebagai alat yang berpotensi dalam melakukan pemantauan non-invasif terhadap ikan. Apabila dibandingkan dengan metode survei konvensional, teknologi ini tampak efisien, tidak merusak, dan tidak selektif. Penggunaan DNA itu sendiri pertama digunakan untuk deteksi organisme makrobial yang untuk mengidentifikasi keberadaan katak Amerika pada tahun 2008 dan 2012 yang kemudian juga digunakan untuk mencatat keanekaragaman hayati ikan laut. Selanjutnya, kita harus mengetahui bahwa genotipe itu terbagi atas 5 macam. Yang pertama itu merupakan genotipe berbasis pencernaan, yang kedua genotipe berbasis PCR, dan yang ketiga genotipe berbasis chip, yang keempat genotipe berbasis ESTS, yang kelima genotipe berbasis sequencing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model pertumbuhan yang menggambarkan perubahan panjang atau berat badan sebagai fungsi usia. Nah, kurva pertumbuhan ikan tuna mempunyai bentuk yang beragam, mulai dari kurva pertumbuhan von Bertalanffy yang relatif sederhana, hingga kurva pertumbuhan 2 atau 3 bait yang lebih kompleks. Nah, pertumbuhan individu ikan ini merupakan proses biologis yang mendasar dalam dinamika populasi dan merupakan sebagian besar model dinamika populasi yang berguna untuk menilai dan mengelola populasi ikan yang didasarkan pada usia. Meskipun demikian, ada beberapa spesies ikan yang memiliki harapan hidup yang relatif pendek. Sebagian besar memiliki rentang hidup lebih dari 1 tahun dan masih banyak diantaranya yang mencapai usia lebih dari 20 tahun. Model pertumbuhan ini digunakan dalam penilaian stok untuk mengubah pengukuran panjang tangkapan yang menjadi pengukuran umur, serta untuk memodelkan angka berdasarkan umur populasi dan proses penangkapan ikan dari waktu ke waktu. Nah, itulah penjelasan dari saya. Adapun sumber-sumber yang saya dapatkan dalam mencakup materi ini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.